Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Tiara Madasa Fitri. Perkenalkan nama saya Temanani. Perkenalkan, nama saya Tika Aprianti. Yang membahas tentang angka indeks. Apa itu angka indeks? Angka indeks adalah angka yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Seringkali digunakan untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu atau waktu dasar. Selanjutnya, jangka waktu dalam angka indeks. Dalam membuat angka indeks, terdapat dua macam jangka waktu yang digunakan. Yang pertama ada waktu dasar atau base period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan dasar perbandingan. Yang kedua yaitu waktu yang bersangkutan atau sedang berlangsung atau current period, adalah waktu di mana suatu kejadian atau kegiatan digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Selanjutnya, ada kegunaan angka indeks. Yang pertama, untuk mengetahui terjadinya perubahan kegiatan secara terukur atau kuantitatif dalam dua waktu yang berlayar. Kedua, untuk mengetahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Jenis angka indeks ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu indeks harga atau price index, yaitu mengukur perubahan harga barang, misalnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Yang kedua yaitu indeks kuantitas atau quantity index, yaitu mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual. Misalnya indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, dan indeks perjualan jagung. Yang ketiga yaitu indeks nilai atau volume index, yaitu mengukur perubahan nilai dari suatu barang, baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor. Misalnya indeks nilai ekspor kopra dan indeks nilai impor beras. Adapun metode perhitungan di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metode tanpa timbangan dan metode dengan menggunakan timbangan. Yang pertama yaitu indeks tidak tertimbang atau metode tanpa menggunakan timbangan atau unweighted index, yaitu indeks yang dihitung tanpa mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Contoh penggunaan indeks tidak tertimbang adalah pada perhitungan indeks relatif, indeks agregat, dan rata-rata indeksnya relatif. Yang kedua yaitu indeks tertimbang atau weighted index, atau yang menggunakan metode timbangan tadi. Yang kedua yaitu indeks yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dalam indeks ini kita memasukkan unsur weight atau timbangan terhadap harga-harga yang dipakai dalam menghitung indeks. Contohnya menggunakan indeks tidak tertimbang adalah pada perhitungan indeks list price and index past. Indeks relatif biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan atas satu macam nilai atau harga kuantitasnya saja dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Ada pula rumusnya, I sama dengan PN per PO dikali 100. Keterangannya, PN sama dengan harga pada waktu ke N dan PO sama dengan harga pada waktu dasar. Contoh indeks relatif. Pada tahun 1995, harga ubi kayu per kilogram sama dengan Rp200. Indeks relatifnya 200 per 200 dikali 100 sama dengan 100. Kedua ada angka agregat. Angka agregat atau metode agregat adalah metode penghitungan indeks dengan membandingkan jumlah dan harga barang-barang pada
harga barang-barang persatuan tiap-tiap periode waktu. Ada juga rumusnya, I sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Keterangannya, sigma PN sama dengan jumlah harga pada periode waktu ke N, dan sigma PO sama dengan jumlah harga yang dibandingkan pada waktu dasar. Contoh untuk menentukan indeks harga bahan makanan tahun 2020 dengan dasar tahun 2019 dengan jumlah total harga pada tahun 2019 sama dengan Rp2.200 dan pada tahun 2020 sama dengan Rp2.750. Penyelesaiannya, I sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100 sama dengan 2.750 per 2.200 dikali 100 sama dengan 125. Las Perez. Indeks Las Perez dihitung menggunakan penimbang pada tahun dasarnya. Rumusnya yaitu IL sama dengan sigma VN dikali QO atau jumlah VN kali QO dibagi sigma VO kali QO dikali 100%. Keterangannya, sigma VN QO sama dengan harga pada waktu ke N dikalikan kuantitas, sedangkan sigma VO/QO sama dengan harga pada waktu dasar dikalikan kuantitas waktu. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini adalah contoh data yaitu jenis barang ABC. Jenis barang A, PO-nya 10, QO-nya 10, PN-nya 15, QN-nya 5. Sedangkan B, VO-nya 15, QO-nya 15, VN-nya 17, sedangkan QN-nya 10. Sedangkan C, VO-nya 20, QO-nya 5, VN-nya 22, dan QN-nya 4. Selanjutnya hitung VO/QO dan VN/QO. Jenis barang A, VO/QO-nya 110, VN/QO-nya 150. Dan B, VO/QO-nya 225 dan VN/QO-nya 255. Sedangkan C, VO/QO-nya 100 dan VN/QO-nya 110. Jumlah keseluruhan VO/QO yaitu 425 dan VN/QO jumlah keseluruhannya yaitu 515. Indeks Las Perez yaitu rumusnya indeks sama dengan segmen VN/QO dibagi segmen VO/QO dikali 100. Segmen VN/QO-nya sama dengan 515, sedangkan segmen VO/QO-nya sama dengan 425. Jadi 515 dibagi 425 dikali 100% sama dengan hasilnya 121,18. Indeks pasca adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur sebagai faktor penimbangannya. Dan di sini saya akan memberikan contoh, yaitu contoh perhitungan angka indeks. Diketahui bahwa harga emas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 667.000, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 762.000. Berapakah perubahan harga emas dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019? Perhitungan indeks perubahan harga ini dapat dihitung menggunakan dua waktu dasar, yaitu waktu dasar 31 Desember 2018 dan waktu dasar 31 Desember 2019. Perhitungan indeks menggunakan waktu dasar 31 Desember 2018 adalah 1. Indeks perubahan harga emas tanggal 31 Desember 2018 adalah memakai rumus I 2018 sama dengan
667.000 per 670.000 dikali 100% sama dengan 100%. Indeks perubahan harga emas tanggal 31 Desember 2019 memakai rumus I 2019 sama dengan 762.000 per 667.000 dikali 100 sama dengan hasilnya 114,24%. Perhitungan indeks sehingga terdapat kenaikan harga emas sebesar 14,24%. Perhitungan indeks menggunakan waktu 31 Desember 2019 adalah 1. Indeks perubahan harga emas tanggal 31 Desember 2018 adalah I 2018 sama dengan 667.000 per 762.000 dikali 100% sama dengan 87,53%, sehingga terdapat kenaikan harga emas sebesar 100% dikurangi 87,53% sama dengan 12,47%. 2. Indeks perubahan harga emas tanggal 31 Desember 2019 adalah I 2019 sama dengan 762.000 per 762.000 dikali 100% sama dengan 100%. Kegunaannya, kenapa harus memakai angka indeks? 1. Untuk mengetahui terjadinya perubahan kegiatan secara terukur kuantitatif dalam dua waktu yang berlainan. 2. Untuk mengetahui maju dan mundurnya atau naik dan turunnya suatu usaha atau kegiatan.